siapa dalang di balik demo. Jadi nggak semua kejadian demo harus dikomandoi atau ditunggangi. Terkadang panggilan hati yang kepancing sama suatu kejadian. Di Kalau udah seperti ini, memakan korban jiwa, tapi DPR masih belum bebenah diri, maka akan ada chaos yang lebih besar lagi. Dan darurat militer pasti akan terjadi. Kalaupun DPR sampai bubar, kita bakalan ngelihat wajah asli kekuasaan yang sebenarnya. Karena selama ini kita menganggap DPR memiliki fungsi sebagai pengawasan. Tapi sebenarnya mereka seperti satpam yang kerjanya tuh cuma tidur. Kita nggak kehilangan keamanannya, tapi kayak cuma ngerasa kehilangan siapa yang mau disalahin saat nggak aman gitu doang. Masyarakat dibuat bingung sama kelakuan para influencer yang saling tuduh. Siapa dalang di balik demo ini? Siapa provokasinya? Siapa yang mengkomandoi? Duh, mungkin pada bingung ya harus percaya sama siapa. Ya nggak apa-apa. Karena bagi para influencer, suatu prestasi jika dapat menginformasikan kepada para pengikutnya apabila mengetahui siapa dalang di balik kejadian ini. Sebetulnya kalau kita melihat secara luas, semua ini bukan terjadi akibat dalang-dalangan. Tapi emang pada intinya adalah kekecewaan masyarakat yang berlarut-larut. Protes masyarakat kepada wakilnya itu udah kependem cukup lama, udah bertahun-tahun. Jadi secara sederhananya, gerakan demo ini walaupun dikomporin, diprovokasiin, dan digerakkan oleh dalang-dalang yang dimaksud, tetap aja kalau emang nggak ada kekesalan individu masyarakat terhadap suatu institusi pemerintah, nggak akan bisa sampai penjarahan kayak kemarin. Nggak akan tuh ada pengerusakan dan penyerangan kepada polisi. Ini adalah cermin dari bengisnya masyarakat terhadap wakil yang selama ini mereka pilih. Tapi ketika malah di DPR nggak amanah. Mereka melakukan penjarahan secara terstruktur. Contohnya kayak penjarahan di rumahnya Saroni. Tetangga kanan kirinya tetap aja aman. Karena masyarakat tahu siapa yang dituju. Nggak semua orang jadi korban penjarahan. Coba kalian pikir hal yang paling sederhana. Mana ada orang yang mau diprovokasiin untuk menyerang sesuatu tanpa didasari rasa kebencian, rasa kekesalan yang datang dari hati. Misal nih, contoh yang sekarang terjadi tuh, banyak masyarakat yang mengapresiasi kinerja Damkar. Terus ada dalang nih yang memprovokasi penyerangan ke Damkar. Ya nggak akan mungkin terjadi. Ini hal yang sangat amat mendasar banget, pola sederhana banget ini. Tapi coba sekarang yang kita lihat, banyak masyarakat yang justru malah menyerang DPR, menyerang markas-markas polisi. Itu karena ya memang didasari rasa kekesalan, rasa kebencian dari individu masing-masing yang mungkin udah kesel selama bertahun-tahun. Atau mungkin ada pengalaman buruk sama mereka. Unek-uneknya udah nggak bisa ketahan tentang bobroknya DPR. Terus oknum-oknum polisi yang menerima suap di jalanan, yang memanipulasi hukum, kayak contohnya kasus Sambo, KM50. Ini akibat akumulasi kekesalan masyarakat yang udah berlarut-larut, kemudian dipicu sama tingkah lakunya DPR yang joget-joget karena kenaikan gaji seharinya itu 3 juta. Masyarakat yang demo bahkan sampai dikatain tolol. Ya ngamuk lah masyarakat. Pejabat-pejabat yang dibayar pakai pajak rakyat malah berperilaku kayak gitu. Dan lucunya kita terlalu berharap banyak sama mereka. Padahal kita harus tahu kalau DPR itu tidak mewakili orang kecil. DPR hanya patuh kepada tuannya atau kepada ketua partainya. Sehingga jika mau menjadi wakil rakyat itu harus menjadi kader partainya dulu. Berdedikasi dulu untuk partai. Punya andil besar di partai. Sedangkan banyak anggota-anggota partai yang mencalonkan diri sebagai DPR itu memiliki dana yang besar untuk menjadi calon legislatif. Jadi kan harus balik modal itu nantinya. Sekali lagi, DPR nggak mewakili rakyat kecil. Mereka hanya patuh kepada ketua partainya. Kalau ketua partainya bilang A, ya A. Kalau ketua partainya bilang B, ya B. Sah atau tidak disahkannya undang-undang itu kembali lagi kepada ketua partainya. Orang kaya bisa jadi DPR karena punya biaya untuk masuk partai, setoran bulanan, dan bisa kampanye. Inilah yang menjadikan masyarakat tidak percaya DPR, mesti tidak percaya. Yang katanya dipilih untuk wakil rakyat, kok malah jadi nggak amanah.
Kayak contoh undang-undang perampasan aset itu. Disusunnya tuh dari tahun 2008, tapi sampai sekarang belum juga disahkan. Berarti kan udah hampir 2 dekade mangkrak. Jadi kayak nggak ada fungsinya. Makanya banyak yang pengen DPR itu dibubarkan. Tapi DPR nggak bisa tuh dibubarin dengan cara konstitusional. Hanya bisa dibubarkan dengan cara non-konstitusional atau revolusi besar-besaran. Sekarang masyarakat benar-benar bingung. Sebetulnya apa sih yang terjadi di balik layar? Banyak yang bilang ini adalah perang Polri versus TNI. Ada juga yang bilang ini perseteruan presiden dengan DPR. Malah ada juga yang bilang Prabowo versus geng Solo. Sebetulnya simpel aja sih. Berawal dari kinerja-kinerja yang buruk dari DPR. Yang mana akuntabilitas DPR itu susah banget untuk dinilai kinerjanya. Dan kalau misalnya kita kerja di perusahaan tuh, terus ada atasan kita nih, bosnya, ya kita dinilai dong, kita ini karyawan yang baik atau enggak. Caranya melihat ya dari kinerjanya lah. Kalau kita dinilai karyawan yang baik, bisa jadi diperpanjang kontraknya atau dinaikkan gajinya. Nah, DPR itu adalah karyawannya rakyat, dan rakyat itu justru malah jadi bosnya. Sekarang kinerja DPR yang mana di mata masyarakat yang baik? Orang undang-undang perampasan aset aja mangkrak sampai 17 tahun. Jadi lu masih mikirin siapa dalang di balik demo. Jadi nggak semua kejadian demo harus dikomandoi atau ditunggangi. Terkadang panggilan hati yang kepancing sama suatu kejadian, dirusaknya fasilitas milik negara, milik kita, itu karena ada beberapa lapisan masyarakat yang nggak punya rasa memiliki. Ya kayak negara kita tidak merasa memiliki rakyat. Ya sebetulnya dua kemungkinan aja yang terjadi setelah ini. Kalau emang DPR bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat, terus undang-undang yang selama ini mangkrak langsung disahkan, gak ada joget-joget lagi. Artinya emang selama ini kinerja DPR gak pernah serius dong. Harus dapat kecaman dulu dari banyak masyarakat sampai ada kerusuhan dan penjarahan, baru pada mulai kerja benar. Dan fase ini akan terus berulang ketika kinerja DPR mulai menurun lagi. Karena menyampaikan aspirasi yang biasa-biasa aja nggak akan efek soalnya. Harus kejadian seperti ini dulu. Nah, kemungkinan keduanya adalah kalau udah seperti ini memakan korban jiwa tapi DPR masih belum bebenah diri, maka akan ada chaos yang lebih besar lagi dan darurat militer pasti akan terjadi. Buat yang belum tahu nih, darurat militer itu kayak apa? Itu suatu kejadian di mana kekuasaan militer mengambil alih kendali pemerintahan sipil. Biasanya diberlakukan dalam situasi yang sangat mendesak dan serius. Jadi kalau darurat militer diberlakukan, beberapa hal yang paling utama nih yang bakalan terjadi, itu pengalihan kekuasaan, pembatasan hak-hak sipil, dan penegakan hukum oleh militer. Tujuan utamanya sih sebenarnya darurat militer untuk memulihkan keamanan dan ketertiban dengan cepat. Tapi yang bikin orang takut karena penggunaannya sering banget berpotensi disalahgunakan untuk menguatkan rezim diktator. Kita nggak usah berspekulasi aneh-aneh lah. Kalau emang harus terjadi darurat militer, bukan kehendak rakyat loh. Jadi nggak usah terlalu menyalahkan rakyat. Mereka lah yang duduk di kursi DPR yang jadi pemicunya. Kan mereka tahu persis kejadian 98. Kalaupun DPR sampai bubar, kita bakalan melihat wajah asli kekuasaan yang sebenarnya. Karena selama ini kita menganggap DPR memiliki fungsi sebagai pengawasan. Tapi sebenarnya mereka seperti satpam yang kerjanya itu cuma tidur. Kita nggak kehilangan keamanannya, tapi kayak cuma merasa kehilangan siapa yang mau disalahin saat nggak aman, gitu doang. Pada saat pemilihan legislatif, kita harus benar-benar cermat siapa orang yang bakalan kita pilih. Tapi menurut gua siapapun yang dipilih sih sama aja, selagi ketua partai yang mengatur itu semua. Karena kan gimana pun juga orang-orang yang berpotensi untuk membangun negeri ini, dia harus melalui proses kaderisasi partai politik. Dan kita semua sama-sama tahu busuknya. Nah, ketika orang itu masuk ke dalam DPR yang harus menjadi wakil rakyat, malah terbentur sama kepentingan elit partai, sama kepentingan ketua partai. Regulasi ini yang terus diulang setiap 5 tahun sekali. Jadi menurut lo, sistem di Indonesia manusianya yang buruk atau emang sistemnya yang buruk?
Atau emang dua-duanya yang buruk? Tulis di komen. See you.